Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Halo insan edukasi, berjumpa kembali bersama saya Ari Arjuna dalam program Edu Publik untuk edisi kali ini. Dan hari ini begitu spesial karena saya tidak sendirian di studio. Sudah hadir bersama saya ada Kepala Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Adi Wijaya SPD MA. Halo Pak Adi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat sore dan semangat pagi meskipun sore ya Pak. Semangat pagi itu tetap. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di studio Radio Edukasi. Terima kasih Mas Ari. Ini yang kedua Pak ya? Yang kedua ya betul. Yang kedua. Dan selanjutnya saya juga mengucapkan selamat ya Pak, karena baru saja resmi dilantik sebagai Kepala BPGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih sekali Mas Ari. Gimana rasanya Pak? Sudah dilantik, sudah menjadi Kepala BPGP DIY. Tentunya ini sebuah amanah yang tidak bisa dianggap ringan ya. Apalagi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu SDM-nya itu gabungan dari 3 bahkan 4 lembaga. 3 lembaga yang dilikuidasi. Yang pertama P4TK Matematika, yang kedua adalah BP Paudikmas, yang ketiga BPMRPK, dan ada tambahan SDM dari tenaga fungsional PTP dari BPMP DIY. Bergabung menjadi satu, menjadi Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya ini menjadi satu kelebihan dan juga menjadi tantangan yang cukup besar gitu ya Pak. Betul Mas Ari, betul. Dan nanti kita akan ngobrol lebih jauh bersama Bapak Adi. Kita akan mengenal lebih dekat tentang BPGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi sebelumnya, untuk Anda yang ingin mendengarkan bisa langsung streaming di radioedukasi.kemdikbud.go.id. Bisa juga melalui aplikasi Radio Edukasi yang bisa Anda download melalui Play Store. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan ini di YouTube Radio Edukasi. Dan kalau kita ngobrol BPGP adalah satu balai atau lembaga yang baru ya Pak ya. Betul. Gabungan dari 4 lembaga sebelumnya jadi satu. Mungkin ada beberapa insan edukasi atau masyarakat yang belum kenal. Boleh dikenalkan dulu nih Pak. BPGP DIY apa sih sebenarnya Pak? Ya, sebetulnya sejak bulan April ya, tepatnya tanggal 5 April. 5 April itu muncul ada namanya Permendikbudristek nomor 14 tahun 2022. Dia terkait tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak yang ada di Indonesia. Jadi ada beberapa ya, salah satunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu gabungan dari kalau lembaganya 3 yang bergabung, yang melebur betul. Tapi ada tambahan lagi tadi tenaga fungsional PTP dari BPMP. Kalau yang 3 lembaga tadi semuanya melebur jadi satu. Tapi yang BPMP hanya tenaga fungsionalnya yang PTP aja sekitar 8 yang di sana. Nah di dalam Permendikbudristek tersebut disebutkan di dalam pasal 3 bahwa BPGP itu mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Itu tugas yang diberikan kepada Balai Besar Guru Penggerak yang ada. Nah, dalam mencapai tugas tersebut ada beberapa fungsi. Jadi ada fungsi yang pertama itu dalam melaksanakan tugas tersebut dimunculkan di dalam pasal 4. Jadi kalau totalnya itu ada 9 fungsi. Yang pertama mulai dari pelaksanaan pemetaan kompetensi, baik itu guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Dan lumayan banyak itu ya Pak ya. Perlu Mas Ari ketahui bahwa dulu peningkatan mutu terkait dengan kepala sekolah, pengawas sekolah itu ditangani oleh lembaga yang namanya LP2 KSPS yang ada di Solo. Nah, sekarang itu semua BPGP dan ada juga BGP itu menangani itu karena LP2 KSPS juga termasuk yang sudah tidak ada lagi. Dileburkan ya Pak ya. Kalau LP2 KSPS itu menjadi Balai Besar Guru Penggerak untuk Provinsi Jawa Tengah. Di sana juga ada gabungan dengan beberapa lembaga yang ada di sana. Nah, itu tadi yang pertama ya, mulai dari pelaksanaan pemetaan kompetensinya. Kemudian setelah melaksanakan pemetaan kompetensi, nanti dilanjutkan yang kedua adalah pengembangan model peningkatan kompetensinya. Baik itu kompetensi guru, pendidik lainnya, sampai dengan tadi yang pengawas sekolah, kepala sekolah. Nah,
setelah pengembangan model peningkatan kompetensi, yang ketiga adalah pengembangan media pembelajaran, baik bagi guru, tenaga pendidik lainnya, termasuk pengawas sekolah tadi. Jadi selain peningkatan pengembangan model peningkatan kompetensi, juga ada pengembangan media pembelajarannya. Nah, ada juga di situ. Makanya di BPGB nanti juga banyak tenaga-tenaga fungsional PTP, pengembang teknologi pembelajaran. Nah, yang keempat, fungsi yang keempat adalah pelaksanaan di bidang peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi tadi ya, yang pertama tadi mulai dari pemetaan kompetensinya. Pertama dipetain dulu. Ya, kemudian pengembangan model kompetensinya. Dikembangkan. Ada juga pengembangan media pembelajarannya. Oke. Baru pelaksanaannya peningkatan kompetensinya. Nah, itu yang sampai dengan yang keempat ya. Nah, berikutnya yang kelima, juga ada pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi. Jadi ada beberapa mungkin nanti fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi itu BPGB juga punya fungsi seperti itu. Mungkin nanti ada banyak kegiatan-kegiatan untuk memfasilitasi ya. Mungkin tidak hanya pelatihan, nanti seminar, diskusi-diskusi ya, itu akan banyak sekali di sana. Nah, setelah pelaksanaan fasilitasi, untuk menjamin, untuk melihat apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak, karena ada beberapa fungsi yang mendukung itu. Ada namanya fungsi pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi. Jadi nanti juga ada supervisinya. Nah, juga ada istilahnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik, guru, dan jadi tadi kan mulai dari pemetaan, pengembangan model, pelaksanaan juga perlu ada dipantau, dievaluasi. Nanti ada evaluasi. Ya, seperti apa kalau misalnya masih belum berjalan dengan baik, ya nanti ada perbaikan seperti itu. Nah, tentunya juga kami ada fungsi juga pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru. Tentunya untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Betul. Tentunya perlu kemitraan, kerjasama kolaborasi dengan stakeholder yang ada, dengan semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa juga. Harapannya dengan kolaborasi semua yang terlibat itu, insya Allah nanti mutu pendidikan di khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan semakin baik lagi. Beberapa waktu lalu kan juga sudah menanyakan MOU dengan Dinas Pendidikan beberapa di Bantul juga. Kita kemarin kerjasama sudah sewaktu menjadi Balai Besar Guru Penggerak, itu kebetulan Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK itu ada beberapa UPT yang ada di DIY diberi tugas untuk istilahnya ya ke pemangku kepentingan dibagi. Kebetulan kami BPGB mendapat jatah untuk ke Dinas Pendidikan Bantul sama Bupati Bantul. Nah, artinya kita menyampaikan ya program-program Kemendikbudristek ini, tidak hanya BPGB aja, tapi secara umum Kemendikbudristek. Nah, barangkali ini minggu depan ini rencana kami akan istilahnya ke dinas-dinas yang tentunya kemarin belum sempat kami datangi. Kalau ke Dinas Pendidikan Kota Bantul, selain kita membawa istilahnya menyampaikan kebijakan-kebijakan Kemendikbudristek DITI, waktu itu kita juga sudah serombongan dengan tim. Tapi waktu itu saya masih sebagai koordinator Pokja waktu itu. Karena waktu itu bersama dengan PLT Kepala BPG, Bapak Dr. Rahmadi yang kebetulan menjadi Direktur Guru Dikdas. Nah, itu kita juga ke sana sudah berombongan dengan beberapa Pokja yang ada. Nah, tentunya nanti kami akan ke dinas-dinas pendidikan kabupaten kota yang belum pernah ini dalam rangka untuk menjalin tadi kerjasama koordinasi kolaborasi bagaimana peningkatan mutu di DIY. Karena salah satu tugas fungsinya memang menjalin kerjasama. Iya, kolaborasi itu sangat dibutuhkan. Tidak mungkin nanti di DIY itu kan ada beberapa UPT Kemendikbudristek ya. Yang jelas kalau di bawah Ditjen GTK itu ada Balai Besar Guru Penggerak Provinsi DIY. Di bawah Ditjen Pondasmen ada BPMP. Nah, ada UPT BPMP. Di bawah Ditjen Vokasi atau Diksi itu ada BPMPV Vokasi yang ada di Jalan Besi yang dulu istilahnya P4T Seni Budaya. Itu. Nanti kita akan di sana. Mungkin BPMPV Vokasi harapannya apa? Kita yang mana? Saling dukung, saling mengisi, saling melengkapi, harapannya seperti itu. Oke. Dan tadi sudah ada 9 fungsi pokok ya Pak ya. Iya. Tentu saja ini balai yang baru. Kedepannya pasti tantangannya luar biasa. Kalau di pandangan Pak Adi, tantangan terbesarnya apa sih Pak? Ya, sementara ini sebelum ke tantangan dia. Oke.
program utama BPKBDI dari 9 fungsi tadi sementara adalah melaksanakan mewujudkan program prioritas Kemendikbudristek. Ya. Ada 3 program prioritas yang untuk mendukung Merdeka Belajar. Yang pertama program sekolah penggerak, yang kedua adalah program pendidikan guru penggerak, dan ketiga adalah pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, semua kegiatan program-program tersebut dibandingkan dengan zaman yang dulu itu banyak sekali perbedaannya. Kalau dulu itu lebih banyak contoh saja untuk peningkatan kompetensi gurunya ya, karena kami baik BPGP maupun sebelumnya itu lebih untuk peningkatan SDM-nya. Dalam hal ini adalah guru, tenaga pendidik, kepala sekolah. Dan kalau sebelum-sebelumnya itu kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi itu melalui model kaskading. Jadi ada instruktur nasional, kemudian ada instruksi provinsi, dan itu biasanya luring, tatap muka dengan berapa orang itu. Nah, sekarang kebanyakan selalu daring. Dan alhamdulillah sejak pandemi kemarin, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sudah terbiasa. Dikit-dikit di depan laptop, pakai handphonenya masing-masing, udah bisa memang ketemu. Tantangan pertama sewaktu, terutama sekaligus saya menyampaikan ada 3 program utama tadi ya. Betul. Yang sekolah penggerak itu pertama kali ke waktu itu yang melaksanakan memang P4TK sebelum ada Balai Besar Guru Penggerak. Di DIY itu sudah angkatan pertama dan angkatan kedua, dan itu semua pelatihannya tidak kok seperti dulu diundang ke bertemu dalam satu ruangan, kemudian ada instruktur atau pelatihnya, enggak, tapi menggunakan tadi daring teknologi tadi. Nah, kemampuan budaya Bapak Ibu guru, pengawas sekolah, kepala sekolah kan belum merata ya. Artinya belum semua terkait dengan teknologi itu. Jadi dulu istilahnya, waduh, kami apalagi yang sudah usia di atas 50, sudah mendekati pensiun, meskipun ada juga beberapa Bapak Ibu yang sudah itu tapi dari teknologi tetap jalan masalah. Tapi yang wah itu sudah akhirnya ya mau nggak mau sedikit dipaksa. Dipaksa harus menggunakan komputer bahkan HP, dan alhamdulillah dengan berjalannya ya pandemi ini ada dampak positifnya. Mau nggak mau Bapak Ibu guru, pengawas, kepala sekolah itu terbiasa menggunakan gawai, menggunakan laptop, gitu ya, Pak, ya? Sehingga nanti baik itu program sekolah penggerak, pendidikan program guru penggerak, IKM, semuanya banyak kan menggunakan fasilitas teknologi. Saya sambung saja langsung ya. Boleh. Program guru penggerak, kalau yang program sekolah penggerak tadi di DIY itu sudah ada Kabupaten Gunung Kidul, itu yang PSP yang pertama. Itu ada sekitar 38 sekolah. Di Gunung Kidul, 38 sekolah. Dan itu kalau sekolah yang sudah dinyatakan sebagai program sekolah penggerak, semua komponen yang ada di situ, ya mulai kepala sekolah, guru-gurunya yang terlibat, itu semuanya harus terlibat. Beda dengan yang guru penggerak. Kalau guru penggerak lebih ke individual guru yang daftar ya. Tapi kalau program sekolah penggerak yang awal itu semuanya guru-gurunya ya. Dan waktu tahun pertama kemarin tahun 2021 yaitu pertama kali adalah itu memang perubahan paradigma pembelajaran. Kita mungkin sudah pernah mendengar ya ada kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka. Nah, yang sekarang istilahnya menggunakan kurikulum Merdeka itu di program sekolah penggerak itu memang yang sudah wajib melaksanakan. Nah, sekarang disambung. Tahun ini ada istilahnya IKM tadi, yang kami harus mengawal pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Dan di DIY itu ternyata banyak juga yang mendaftar. Kalau yang sekolah penggerak tadi kan istilahnya wajib ya, wajib melaksanakan kurikulum Merdeka. Ada pendampingannya, ada fasilitatornya, ada dulu ada istilahnya pelatih ahli, bahkan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang dikhususkan untuk sekolah penggerak tersebut. Namun demikian, Pak Menteri juga sudah mencanangkan kemarin di episode ke-15 Merdeka Belajar itu ada kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. PMM. Nah, PMM. Nah, disitulah dimana sekolah-sekolah diberi kebebasan untuk memilih apakah ingin melaksanakan. Ada 3 pilihan sebenarnya. Kalau yang mandiri itu istilahnya mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Kalau mandiri belajar itu sekolah-sekolah yang masih menggunakan kurikulum yang
yang lama artinya kurikulum 2013, tetapi sudah mulai mempelajari kurikulum merdeka. Bahkan mungkin bagian-bagian tertentu Sudah mau diambil juga nggak masalah. Tetapi secara umum kurikulumnya masih menggunakan kurikulum yang 2013. Tetapi yang kurikulum berubah, yang mandiri berubah, itu sudah menggunakan kurikulum merdeka sejak tahun ajaran baru kemarin. Mau nggak mau, meskipun bahan-bahan yang digunakan bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Di sana banyak sekali sumber-sumber bahan-bahan ajar yang bisa digunakan. Tidak harus Bapak Ibu guru itu membuat sendiri. Nah, itu tinggal ngambil saja. Ya, tentunya kalau ada yang mau disesuaikan dibungkatkan juga. Nah, kalau yang mandiri berbagi, namanya berbagi, itu dia harapannya sekolah-sekolah yang memang mampu sudah selain menerapkan kurikulum merdeka juga mungkin mengembangkan, dan apa yang dikembangkan itu mungkin bisa dibagikan ke yang lainnya, sekolah-sekolah lain ya, nyambung dengan platform Merdeka Mengajar ya. Silahkan Pak. Karena implementasi kurikulum merdeka itu pelatihannya, guru-gurunya untuk melaksanakan kurikulum merdeka itu tidak kok dilatih ibaratnya tadi tatap muka dikumpulkan suatu tempat, tidak, tetapi diharapkan harus menggunakan PMM tadi. Benar. Sekolah yang sudah menyatakan diri untuk saya mengambil IKM yang jalur berubah, ya mau nggak mau harus menggunakan kurikulum merdeka kan? Iya. Ya. Bagaimana untuk mengetahuinya? Tidak kok nunggu dipanggil diklat, enggak. Ini loh, pemerintah sudah menyiapkan namanya PMM tadi, platform Merdeka Mengajar tadi. Silakan login menggunakan akun yang diberikan, akun belajar ID, karena sekolah-sekolah kan sudah dimiliki kan, dipunyai kan. Mereka masuk di situ mulai dari pengenalannya, webinar terkait dengan semua yang ada di situ. Bahkan nanti bahan-bahan ajar di situ ada. Praktek baik dari sekolah-sekolah lain yang sudah melaksanakan. Itu juga ada. Kenapa kamu sudah ada yang melaksanakan? Sekolah penggerak yang angkatan 1 itu sudah melaksanakan kurikulum merdeka sebelumnya. Iya. Sehingga praktek baik dari sekolah-sekolah penggerak yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, mereka berbagi di situ. Tentunya itu sudah ada kurasi dari timnya ya. Sehingga apa yang ada di situ harapannya sudah ini memang praktek baik yang terjadi di sekolah misalnya biar bisa menginspirasi ya, ya seperti itu kurikulum merdeka gitu. Ya. Nah, oleh karena itu di sini kami mengajak para insan edukasi yang barangkali ada yang di sini sebagai guru atau mungkin pengawas sekolah atau kepala sekolah, silakan bagi sekolah yang sudah menyatakan diri menggunakan IKMA masuk IKM jalur mandiri tadi ya, antara mandiri berubah, mandiri berbagi. Itu ya mau nggak mau harus login di PMM, kemudian di sana ada materi-materi pelatihan itu ya login, dipelajari materi-materi. Nah kalau enggak nanti dapatnya dari mana? Ya meskipun ada mungkin jalur yang lain, ada menggunakan komunitas belajar, kumpul bareng-bareng, itu sangat dimungkinkan. Cuma di situ lebih komplit dan mudah. Ya, pegawainya masing-masing bisa. Ya, itu gitu kan, Pak. Artinya kapan saja, di mana saja bisa. Nah seandainya pas nggak bisa, saya agak pusing kalau belajar sendiri, ya silakan bareng-bareng menggunakan komunitas yang ada itu. Berarti guru harus proaktif ya Pak ya? Ya betul, zaman sekarang itu kalau guru nggak aktif, ya nanti ketinggalan dengan peserta didik murid-murid. Apalagi perkembangannya sekarang itu luar biasa. Jadi memang Bapak Ibu guru sekarang mau nggak mau harus dipaksa ya. Zaman saya dulu mungkin zaman Mas Ari juga dengan sekarang mungkin juga sudah beda. Pak. Saya pertama kali pakai online meeting ini juga bingung Pak. Apalagi yang sudah di atas saya gitu kan, pasti ada kendala-kendala di sana, tapi semuanya bisa menjadi ada hikmahnya pasti ya Pak ya. Lebih dekat dengan teknologi. Sedikit saya sambung. Mumpung belum lama ini baru aja diluncurkan program pendidikan guru penggerak yang angkatan ke-8, 9, ke-10. Nah, silakan Bapak dan Ibu yang kemarin belum masuk sebagai calon guru penggerak. Kebetulan di DIY ini sudah ada beberapa angkatan. Mulai angkatan pertama itu waktu itu baru Kabupaten Kulon Progo. Kemudian angkatan berikutnya di angkatan 3 itu sudah tambah. Ada Kabupaten Bantul, kemudian Kota Jogja, Kabupaten Sleman. Nah itu yang sudah ada guru penggeraknya karena sudah meluluskan kan. Tetapi ini akan dibuka lagi bagi kabupaten kota yang kemarin mungkin guru-gurunya belum terlibat, dibuka lagi angkatan 8, 9, 10. Silakan buka di webnya guru penggerak atau sekolah penggerak, nanti akan bisa. Karena
Ya itu selain untuk peningkatan kompetensi guru juga ini menjadi salah satu syarat seandainya Bapak Ibu guru itu ingin menjadi kepala sekolah, benar. atau pengawas sekolah nantinya. Salah satunya Syaratnya persyaratan adalah punya penggerak. sertifikasi guru penggerak. Itu. Tadi sudah dijelaskan Pak Adi, kalau di daerah Gunung Kidul sudah ada 38 Sekolah penggerak. Kalau di kabupaten lain atau DIY secara lengkap totalnya ada berapa Pak? Kalau untuk sekolah penggerak ya, itu sementara memang baru di Gunung Kidul, kemudian nanti akan ada di Kota Jogja. Itu juga ada. Dan kemudian yang sudah agak banyak itu yang guru penggerak. Guru penggerak itu hampir berapa, untuk Kulon Progo itu ada di angkatan pertama. Itu sudah ada 43 guru penggerak. Kemudian Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul itu baru saja kemarin masuk di angkatan ketiga. Sleman itu ada 113 guru penggerak. Kemudian Kabupaten Bantul ada 101. Sleman tadi ada 113 ya. Kabupaten Bantul ada 101 guru penggerak. Ya itu saya yakin sudah mendapat pendidikan selama 9 bulan. Nah, itu akan menginspirasi, menggerakkan komunitas yang ada di daerahnya, sekolahnya masing-masing dan sekitarnya. Harapannya itu. Berarti Sleman paling banyak ini ya Pak ya? Sleman 113. Nah nanti di angkatan kelima itu ada Kabupaten Kulon Progo ada lagi itu 75 dan Kota Yogyakarta ada 50. Nah itu angkatan kelima. Kemudian di Kabupaten Gunung Kidul angkatan 6 yang akan dibuka besok oleh Mas Menteri. Besok itu akan mulai pembukaan PGB angkatan ke-6. Itu Gunung Kidul itu ada 112 sehingga mulai angkatan ke-6 semua kabupaten sudah ada nantinya ya. Sudah komplit. Nah, semakin banyak itu untuk angkatan 8, 9, 10. Itu satu angkatan ada 20.000 nanti. Kalau yang angkatan pertama itu baru 2.800 itu aja se-Indonesia. Yes. Nah, besok itu angkatan 8 itu 20.000. Nah, jadi nanti kesempatannya terbuka lebar Pak ya. Untuk itu. guru silahkan segera mendaftar. Betul. Karena ini masih dibuka sampai masih ini baru aja dibuka. Masih baru aja dibuka. Ya, baru aja. Yes. Masih hangat. Baik, Insan Edukasi, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita bersama dengan Dr. Adi Wijaya SPDMA, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetap di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Apa itu sekolah penggerak? Kalau kita boleh berimajinasi, apa itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak adalah sekolah di mana siswa itu dinomorsatukan dari semua keputusan-keputusan sekolah. Sekolah penggerak adalah sekolah yang memprioritaskan anggarannya terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pengajaran. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana kepala sekolahnya terus mendatangi ruang kelas dan melakukan observasi serta memberikan umpan balik kepada guru-gurunya. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru saling membantu guru lainnya untuk melakukan observasi dalam kelas dan memberikan tips-tips serta memberikan masukan dan saran peningkatan mutu. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru-gurunya bertemu dan melakukan pertemuan-pertemuan untuk bisa memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang ada di sekolahnya. Sekolah penggerak adalah sekolah yang menyadari bahwa partisipasi siswa itu adalah salah satu yang paling penting. Sehingga di sekolah penggerak, kelas-kelasnya suka ramai. Ramai kenapa? Ramai karena siswa-siswanya banyak yang bertanya, banyak yang berpartisipasi di dalam pembelajarannya, melakukan presentasi. Dan juga, sekolah penggerak adalah sekolah di mana banyak anak-anaknya keluar dari ruang kelas untuk melakukan project-project based learning bersama dengan murid-murid yang lain dipandu oleh guru-gurunya. Sekolah penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolahnya bisa sukses, punya potensi sukses. Sekolah penggerak adalah juga sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah merasa bahwa setiap guru punya potensi untuk sukses. Sekolah penggerak adalah sekolah yang percaya bahwa tidak semua murid sama, sehingga setiap murid itu spesial dan bisa diperlakukan secara unik dan punya kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga cara menerapkan kurikulum, cara menerapkan pembelajaran itu harus melakukan segmentasi. Harus mencintai keberagaman cara proses pembelajaran di dalam ruang kelas, apalagi di dalam sistem sekolah. Ujung-ujungnya, sekolah penggerak adalah sekolah di mana murid-murid secara kognitif dan karakter dimerdekakan
untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan SDM Indonesia. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Halo Insan Edukasi, kita balik lagi di Edu Publik edisi hari ini. Kita masih ngobrol lebih dekat bersama dengan BPKP DIY, dan sudah bersama kita ada Kepala BPKP DIY Bapak Adi Wijaya. Tadi kita sudah ngobrol panjang soal sekolah penggerak, kemudian implementasi kurikulum merdeka, dan tadi yang belum kita obrolin adalah profil pelajar Pancasila. Nah, itu bagaimana Pak, profil pelajar Pancasila? Nah, baik Mas Hari. Jadi sebetulnya program-program Kemendikbudristek itu semuanya mengarah kepada tercapainya atau terwujudnya visi Presiden, yaitu adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila tadi. Nah, barangkali para insan edukasi sudah pernah sering dengar profil pelajar Pancasila, apalagi saat ini yang punya putra-putri atau mungkin yang bergerak di bidang pendidikan, karena di DIY sendiri sudah banyak sekolah yang mencoba melaksanakan kurikulum merdeka. Salah satunya adalah untuk mencapai tercapainya profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa profil pelajar Pancasila? Itu ada 6 komponen yang dikatakan sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama terkait mempunyai kompetensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, bagaimana menciptakan pelajar kita itu supaya tadi mempunyai profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakal mulia. Ada beberapa istilahnya elemen kunci yang ada di sana yaitu terkait dengan bagaimana nanti akhlak beragama, akhlak kepribadian, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, bahkan akhlak bernegara. Itu masuk di dalam tadi profil yang punya komponen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Ya, harapannya pelajar di Indonesia nanti punya itu berkebinekaan global. Ada beberapa elemen kunci juga di sana, yaitu meliputi mengenal dan menghargai budaya yang ada, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi, dan juga tentunya tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, itu harapannya dimiliki oleh setiap pelajar Indonesia gitu ya. Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah mempunyai kompetensi untuk bergotong royong, Jadi bergotong royong ini bagaimana nanti para pelajar kita itu mempunyai kemampuan berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Jadi harapannya kalau ada pelajar atau siswa yang pintar itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi ya mau berbagi, berbagi, membantu. Ya kalau pintarnya untuk diri sendiri agak susah. Padahal yang bermanfaat itu yang bisa berbagi, membantu yang lain itu jiwa gotong royong. Nah, itu dia. Nah, sehingga mungkin zaman Mas Hari atau mungkin zaman saya dulu jarang sekali pembelajaran yang istilahnya dengan diskusi kelompok. Nah, salah satu diskusi kelompok itu kan untuk melatih kerjasama, gotong royong, berbagi gitu. Nah, kayaknya sekarang sudah mulai itu. Nah, yang penting bagaimana menumbuhkan, kalau saya punya pengetahuan, saya sudah bisa duluan, ya tolong teman yang belum begitu diajarin. Dibimbing, berbagi. Saya punya trik yang lain caranya, berbagi ke teman. Oh, ini loh ada cara yang harapannya bisa seperti itu. Jadi punya kemampuan bergotong royong. Dan kerjasama, tentu saja dalam hal positif, jangan malah kerjasama contekan itu jangan. Dan harapannya kan nanti kalau sudah terbentuk itu di masyarakat pun sudah akan terbiasa, nanti sudah terbiasa sejak zaman mungkin dari kecil, dari PAUD sudah dibiasakan. Itu akan enak sekali. Nah, guyub rukun. Iya, betul. Selain bergotong royong harus punya kemampuan mandiri. Jadi kita akan mendorong terciptanya pelajar kita yang nanti punya kemampuan mandiri ya. Jadi kuncinya ya nanti punya kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi. Tentunya bagaimana dia akan menyadari proses yang saya lakukan, punya kemandirian ya. Tentunya
proses yang saya lakukan seperti ini hasilnya akan seperti ini ya mungkin menjadi tanggung jawab dia, kemandirian dia. Iya. Yang jelas harapannya mempunyai kesadaran akan diri sendiri, kemandirian buat apa yang akan saya lakukan berdiri sendiri sampai dengan hasilnya. Betul. Selain kemandirian yang dituntut tadi, biar tidak ketergantungan ya nantinya. Kemudian juga ada kemampuan bernalar kritis ya. Harapannya setiap ada apapun itu punya kemampuan kritis untuk menganalisa. Jadi kalau ada berbagai misalnya memperoleh informasi itu tidak ditelan-telan mentah. Tapi loh ini ada informasi, bisa memproses, bisa menganalisis. Benar. Dengan daya kritisnya itu tidak kok ada informasi ini langsung ditelan. Nah, itu harapnya diajari bagaimana menerima informasi, mengolah informasi, memproses informasi. Itu kemampuan daya kritisnya itu harapannya dimunculkan oleh seorang pelajar ya. Nah, harapannya ke sana. Nah, sehingga nanti sewaktu mengambil istilahnya keputusan, nah itu sudah menggunakan daya kritisnya. Dari mulai menerima informasi, mengolah, menganalisis sampai mengambil keputusan itu semuanya harus kritis. Ya. Nggak ikut-ikutan. Ya. Dipikir dulu. Tidak hanya terima ini langsung putusan ini. Harus dilihat dulu informasinya, diolah dulu, dianalisis. Benar nggak sih? Gitu kan. Sesuai dengan kondisi seperti itu. Iya. Nah, selain bernalar kritis juga mempunyai kemampuan kreatif. Sehingga dia bisa menghasilkan gagasan-gagasan orisinal serta menghasilkan mungkin karya dan tindakan yang dari dia sendiri itu apa. Oleh karena itu tadi dengan ada istilah berbagi lewat yang gotong royong tadi bisa juga lo menimbulkan melihat temanku bisa berbagi ini, saya juga akan punya ide yang lain untuk nanti ya saya ingin berbagi, menimbulkan daya-daya kreatif. Nah itulah yang diharapkan semua program-program BPGB ya tentunya semua kemudian Ristek karena tadi mendukung visi Presiden menciptakan Indonesia unggul yang bermartabat, kemandirian tadi untuk menciptakan pelajar Pancasila tadi. Nah, semua kegiatan di sekolah juga ke sana Kak. Intinya mengarah ke sana. Mengarahnya ke sana. Jadi harapannya tidak ada lagi kabar bahwa ada perundungan di sekolah. Harapannya tidak ada lagi gitu, ya. Tidak ada lagi harapannya. Saling menghargai, menghormati. Tadi kebinaan global tadi ya. Tidak hanya senusantara ini global. Iya, tidak ada di Indonesia. Kalau di DIY tidak hanya di kota. Harus lebih luas lagi. Wawasannya juga harus berwawasan global gitu kan ya. Dan tadi BPGB ini ternyata tugasnya banyak Pak ya. Ada mulai dari IKM dan lain sebagainya. Ya, yang prioritas nasional ada tiga. Ada. Nah, belum lagi nanti kami juga tentunya akan mengembangkan tadi berdasarkan pemetaan kompetensi yang ada tadi, kebutuhan Bapak Ibu guru itu apa saja. Nah, itu dia. Nah, nanti akan dikembangkan oleh teman-teman kami di BPGB kan ada tenaga fungsionalnya itu nanti ada namanya Widya Iswara. Ada pengembang teknologi pembelajaran sehingga nanti menciptakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, karakteristik peserta didik seperti apa, bahkan mungkin nanti kebutuhan media ini suatu saat mampel ini butuh media ini. Ada teman-teman dari pengembang teknologi pembelajaran yang akan mendukung sana. Nah, harapannya kami BPGB ini menjadi ibaratnya rumah keduanya Bapak Ibu guru, kepala sekolah pengawas intinya. Jadi harapannya nanti kalau di sekolah ada permasalahan-permasalahan terkait dengan pembelajaran dan bisa curhat. Iya, bisa dibawa ke tempat kami. Nanti kedepannya itu kami juga mengajak Bapak dan Ibu itu di PMM tadi ada pendaftaran komunitas belajar melalui sana. Yeah. Harapannya kami akan banyak mendukung kegiatan-kegiatan di komunitas pembelajaran. Dan kalau ada permasalahan-permasalahan itu silakan nanti dibawa ke tempat kami. Jadi kami BPGB siap untuk dalam tanda petik mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini mungkin Bapak Ibu guru, pengawas, kepala sekolah masih banyak kendala. Kendala. Gimana? Kalau dulu kadang-kadang nunggu pelatihan atau apa. Nah, sekarang enggak, dengan menggunakan komunitas yang ada, tinggal saling berbagi atau bahkan menggunakan platform Merdeka Mengajar tadi. Di sana itu nanti banyak inspirasi, banyak praktek baik yang
Nah, tapi kalau misalnya enggak, suatu saat pengen ke BPGB, silakan, kami terbuka lebar. Bisa. Artinya menjadi rumah kedua tadi ya. Rumah pertama sekolah. Sekolahnya yang kedua untuk pengembangan berikutnya silakan bisa datang ke BPGB atau mungkin kami yang tentunya Diundang gitu ya? kami tidak mungkin kan hanya duduk di kantor terus. Kami suatu saat juga akan ke sekolah-sekolah tentunya setelah koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten, provinsi. Nah, oleh karena itu tadi di awal saya sampaikan kemarin kan waktu ada Pak PLT Pak Dr. Ramadi sudah ke dinas pendidikan Bantul ya. Bantul ya. Saya juga ikut waktu itu Pak. Ya Mas Arya. Oh iya ya Mas Arya. Kedepannya kami ke dinas pendidikan yang lain. Dalam arti ini loh kami BPGB DIY yang kebetulan sudah ada yang definitif ya kemarinnya. Kemudian kami akan menyampaikan beberapa program yang ada di tempat kami, termasuk bagaimana diskusi bersama-sama untuk peningkatan mutu di DIY ini. Jadi termasuk kami tadi mempersilahkan Bapak Ibu guru atau kesadaran BPGB menjadi rumah kedua ibaratnya tempat kerja kedua. Kami pun nanti akan minta izin ke dinas pendidikan. Suatu saat kami juga mohon izin untuk diperbolehkan ke sekolah-sekolah terus untuk melihat langsung seperti apa kebutuhan siswa, belajar karakteristiknya seperti apa, sehingga untuk pengembangan media tadi kan butuh melihat langsung juga kan. Kebutuhannya seperti apa. Apalagi daerah satu dengan daerah lain mungkin dua, bisa jadi beda kan. Bener. Artinya sekolah satu sekolah lain aja bisa beda. Iya, jadi kami nanti pertama selain ke dinas pendidikan tadi menyampaikan beberapa program itu tadi mengkomunikasikan kira-kira nanti ini loh beberapa kegiatan yang akan kami lakukan, mohon dukungan kerjasama kolaborasi bersama dalam rangka tadi semuanya muaranya untuk meningkatkan mewujudkan visi misi presiden dalam mewujudkan Indonesia unggul melalui tercapainya pelajar Pancasila tadi. Oke, Insan Edukasi kita akan jeda rehat sejenak kembali. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Edu Publik Radio Edukasi. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, ke-6 elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya.
Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Radio Edukasi Cerdas Santun dan Menghibur, Insan Edukasi. Masih bersama saya Ari Arjuna dalam program Edu Publik. Kita akan mengenal lebih dekat bersama dengan Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Bapak Adi Wijaya. Beliau adalah Kepala BPKP DIY. Tadi sudah banyak yang kita obrolkan mulai dari A sampai Z. Nah, yang kita terutama saya penasaran kalau BPKP DIY dengan apa ya? Banyak tantangannya tadi kalau Bapak bilang targetnya atau upaya untuk kesananya gimana ini Pak untuk bisa meraih target-target yang tadi disampaikan? Pertama yang ingin kami sampaikan kan kita nanti tadi sudah saya sampaikan ya kita akan ke dinas-dinas pertama ya bersama kita akan melihat berapa jumlah guru, kepala sekolah, pengawas sekolah. Tentunya berdasar dari data itu dulu. Nah, tentunya kan kami tidak bisa langsung semua nangani guru yang ada di DIY. Jadi dibutuhkan adanya komunitas-komunitas belajar. Sehingga kami tidak mungkin langsung ke semua guru satu-satu enggak, tapi terwadahi lewat komunitas-komunitas belajar. Nah, bayangkan saja sekarang ini yang di contoh IKM saja ya. Yeah. IKM itu yang daftar di DIY itu ada 3.699 sekolah. Wow. Itu sekolahnya ya. Nah, gurunya itu ada 38.601 jumlah yang terdaftar dalam IKM. Nah, karena itu harus istilahnya login di PMM untuk mempelajari kan. Nah, kami kan mandunya tidak satu persatu. Yeah. Artinya mereka diharapkan di sekolah itu membentuk komunitas-komunitas belajar, mempelajari bersama-sama, mungkin login bareng-bareng. Nah, kami mungkin bisa membantu lewat komunitas-komunitas belajar itu. Itu untuk jaringannya ke sana. Nah, bahkan komunitas belajar nanti bisa di dalam satuan pendidikan atau antar satuan pendidikan. Jadi misalnya di antar satuan pendidikan nanti baru ke BPKP DIY. Jadi ya kami ingin semua guru yang ada di DIY harapannya itu mengenal dulu dengan BPKP dan setelah mengenal mereka kalau tidak mungkin langsung ke BPKP lewat komunitas. Nah, kami menyebarluaskannya mungkin informasi lewat komunitas. Nah, komunitas baru mereka langsung ke situ. Jadi harapannya ya semua bisa akan mendapatkan manfaatnya, kenal dan mendapatkan manfaatnya. Bahkan kalau punya permasalahan silakan disampaikan melalui komunitas. Nanti komunitas biasa ke BPKP DIY ya Pak ya. Kalau kita berbicara target, ada nggak Pak target jumlah guru yang menerapkan IKM ini Pak? Ada berapa? Tahun ini ya kalau tahun ini sesuai dengan yang daftar kan bukan paksaan. Betul. Jadi memang opsional soalnya Pak ya. Iya, ini loh kita kemarin episode ke-15 Merdeka Belajar meluncurkan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Silakan sekolah diberikan instrumen waktu itu, ngisi instrumen, nanti di situ akan disarankan milih mandiri belajar, mandiri berubah atau mandiri berbagi. Nah, dari yang milih ketiga komponen bentuk tadi, baik mandiri
belajar mandiri berubah ada 3.699 sekolah tadi dengan jumlah total 38.601. Namun demikian kami memang masih punya tantangan karena dari jumlah 38.601 tenaga pendidikan yang ada ya, dalam artian guru, mungkin ada pengawas sekolah, kepala sekolah ya, yang login di PMM tuh belum banyak, apalagi yang login dalam tanda petik memanfaatkan pelatihan tadi. Topik kan ada beberapa topik itu. Betul. Harus topik 1, topik 2. Nah, itu kami akan mengajak bersama-sama tentunya kolaborasi bersama dengan BBM PDIY, dengan dinas-dinas tadi, menggunakan ya lewat komunitas-komunitas belajar. Ayo bareng-bareng. Misalnya kalau sendiri saya kok agak berat ya masuk sendiri, nanti kalau bingung sendiri ya bareng-bareng. Biasanya kalau bareng-bareng mungkin di dalam kelas setelah selesai pelajaran ngumpul bareng, nah, ada yang mandu, nah itu ketemu enak. Solusinya. Iya, sama-sama belajar tugas selesai. Kalau nggak ada permasalahan bisa didiskusikan bersama. Nah, itu akan bagaimana cara mendorong itu. Tentunya kami mengharapkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk mendorong ya melalui kepala sekolahnya ngajak ayo yang belum masuk login segera login, pelajari di situ karena di situ akan banyak informasi, banyak praktek baik yang bisa dimanfaatkan, bisa menginspirasi pembelajaran di kelasnya gitu loh. Dan sayang banget kalau belum dimanfaatkan secara maksimal oleh guru ya Pak ya. Nah, betul sekali. Kalau menurut Pak Adi sendiri apa biasa kendala yang dihadapi guru sehingga akhirnya belum memanfaatkan PMM ini secara optimal Pak? Ya, yang kami kan pernah menanyakan kan dulu. Pertama ada yang saya belum begitu familiar dengan gawai. Ya gawai. Meskipun sudah dua tahun pandemi ya, tetapi waktu itu mungkin masih modelnya kirim tugas lewat WA atau apa ya. Tapi kalau yang platform Merdeka Mengajar kan memang banyak sekali fitur-fiturnya. Betul. Komponen-komponen yang kita masuk ini ada komponen berbagi. Bahkan kalau punya praktek baik bisa diunggah di situ biar sekolah-sekolah lain pada tahu. Terinspirasi. Kalau memang itu praktek baik kan malah menjadikan sekolah juga terkenal kan. Samping gurunya juga terkenal, sekolah yang terkenal. Wah ternyata idenya itu betul-betul menginspirasi. Harapannya seperti itu. Itu tantangan pertama. Banyak Bapak Ibu guru yang mungkin yang sudah tadi tanda petik belum familiar itu belum familiar ya. Makanya bareng-bareng tadi. Kalau bareng-bareng belajarnya, di pandu itu loh yang diklik misalnya. Oh lo masuk itu loh. Oh ternyata. Nah itu enak ya. Nah yang kedua mungkin ya karena memang ini harus pakai akses internet ya. Betul. Nah bisa jadi kalau di rumah yang belum punya akses ini Wi-Fi. ya kendala. Kalau di sekolah, kami di sekolah kan paling terbatas setelah mengajar mungkin hanya sampai jam berapa. Betul. Padahal agak senggangnya itu biasanya kan malam ya. Nah mungkin yang malam yang di rumahnya, di lingkungannya sinyalnya belum ada gitu kan ya. Fasilitas wifi provider yang masuk atau sinyalnya buruk gitu kan. Apalagi saya kan punya teman yang tinggalnya di daerah Gunung Kidul ya, teman satu ruangan waktu itu. Saya itu kadang-kadang harus naik ke sana Pak dapat sinyal. Ibaratnya seperti itu. Nah itu memang salah satu tantangan. Termasuk kami punya cerita. Pelatihan yang sifatnya daring itu kami punya fotonya Bapak Ibu guru yang saking gigihnya ingin dapat ilmu, dia rela pergi dari mencari sinyal tadi, mencari tempat-tempat yang memang gampang sinyalnya. Naik ke bukit atau apa, difotokan ini kami di sini mencari sinyal. Benar. Hebat betul perjuangannya. Nah itu aja yang daerah-daerah kayak itu masih banyak yang berjuang tuh. Nah di dia saya kira secara umum relatif mudah ya. Nah itu harapannya bisa lebih mengoptimalkan harapannya. Saya jadi teringat juga dulu salah satu narasumber di Radio Edukasi ada yang seperti itu juga Pak. Jadi dari daerah Kalimantan kalau tidak salah beliau harus menempuh perjalanan darat 2-3 jam untuk menuju kota biar dapat sinyal. Biar bisa siaran di Radio Edukasi waktu itu soal PAUD kalau tidak salah. Ya. Jadi memang itu jadi satu kendala yang masih harus dihadapi Pak ya. Ya sinyal, betul. Ya betul. Internet. Termasuk program pendidikan guru penggerak itu kan memang kebanyakan daring ya. Betul. Jadi kalau dilihat itu 70% itu dia nanti tidak kok tatap muka enggak, daring gitu. Sehingga ada daerah-daerah khusus yang memang tidak ada fasilitas, berarti kan memang belum bisa menikmati program pendidikan guru penggerak yang model daring. Dan jadi Kementerian Pendidikan dan Ristek itu tetap ada
tapi luring karena daerah khusus nggak ada sinyal ya kita ya ke sana. Jadi BPGB nanti ada daerah-daerah khusus yang memang tidak ada sinyal ya harus ke sana. Nggak mungkin kan terus harus nunggu ada sinyal, nanti akan ketinggalan itu seperti Nggak tahu sampai kapan juga gitu Iya, kan. betul. Oke, karena waktu yang harus memisahkan, sayang banget sebenarnya masih pengen ngobrol lebih jauh sama Pak Adi, tapi sayang banget waktu kebersamaan kita sudah harus segera berakhir. Terakhir deh Pak, pesan untuk insan edukasi dan juga guru-guru siapapun yang menyaksikan Edu Publik kali ini, apa boleh disampaikan iya. Pak? Terima kasih Mas Ari. Saya mau berpesan kepada para insan edukasi ya, khususnya Bapak Ibu guru. Itu karena Bapak Ibu guru adalah dan tenaga pendidikannya ini menjadi salah satu aktor utama dalam mencerdaskan anak bangsa ya dalam ini adalah untuk mewujudkan visi presiden tadi, yaitu mewujudkan SDM kita yang unggul, menjadikan Indonesia maju, bermartabat, mandiri tadi, terciptanya profil pelajar Pancasila. Jadi kemauan untuk belajar itu harus betul-betul ditumbuhkan. Tadi contoh pakai PMM. Ya harus lah, kalau Bapak Ibu guru kemauan belajarnya saja kurang, ya nanti Tidak bagaimana akan itu ke anak peserta didik ya. Jadi pertama kemauan belajar, kemudian kolaborasi, berbagi. Jadi kalau punya ide gagasan yang sudah berhasil, silakan berbagi lewat platform Merdeka Mengajar tadi. Pemerintah dalam ini Kemendikbudristek sudah menjadikan fasilitas untuk berbagi praktik baik Bapak dan Ibu, sehingga harapannya ide-ide cermelang Bapak Ibu dan Ibu, karya-karya Bapak Ibu yang mungkin sangat brilian itu bisa dinikmatin oleh semuanya. Gitu. Misalnya menginspirasi paling tidak itu kalau karena saya yakin sesuai dengan karakteristiknya masing-masing di sekolahnya masing, paling tidak bisa menginspirasi itu. Sehingga tadi pertama kemauan untuk belajar itu harus tetap ditumbuhkan, apalagi era teknologi yang perkembangannya sangat cepat. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Adi Wijaya, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah hadir di studio Radio Edukasi dan bercerita banyak seputar BPGPD. Terima kasih Mas Ari, sehat selalu, sehat selalu Bapak Ibu insan edukasi semuanya. Semoga kita bisa betul-betul menciptakan profil pelajar Pancasila. Baik. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan insan edukasi. Jangan lupa saksikan terus Edu Publik hanya di Radio Edukasi. Dan saya mau mengingatkan Anda kembali, jangan lupa download aplikasi Radio Edukasi yang bisa Anda download melalui Google Play Store. Dan jangan lupa juga streaming di radioedukasi.kemdikbud.go.id. Akhir kata, Arya Syari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Radio Edukasi.